Akan kemana ku jalankan hidup ini? Pertanyaan itu menghantuiku akhir-akhir ini. Ada sebuah sensasi ketakutan bila aku merenungi keadaanku saat ini. Seorang pemuda yang beberapa minggu lalu baru saja dinyatakan lulus S1 psikologi. Namun kini terdampar pada sebuah keadaan hidup yang bingung. Entah harus dilanjutkan kemana hidupnya. Namaku Isa. Usiaku 23 tahun. Aku terlahir di keluarga yang sangat berkecukupan. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku, Sahira, dia bersekolah di sekolah menengah kejuruan, jurusan administrasi. Dia adalah perempuan manis dan lugu yang tahun ini akan berusia 17 tahun. Aku menyayanginya. Kendati ia cerdas dan tidak banyak bicara, tapi pubertasnya membuatnya selalu memiliki pertanyaan-pertanyaan aneh yang selalu dia lemparkan padaku. Kadang-kadang, bila aku tidak bisa menjawab pertanyaannya dan malah mengalihkan topiknya, aku akan otomatis selalu berakhir merasa bodoh. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Karena memang pertanyaan yang sering dia lontarkan itu kadang betul-betul bukan untuk usianya. Kecerdasan miliknya yang sepertinya terlalu dini itu menyulitkanku sebagai kakak. Ia harus bijak memberikan jawaban-jawaban pada adiknya. Ibuku seorang novelis terkenal yang dihormati. Secara sosial, ibu seperti tipikal ibu pada umumnya. Adalah seorang ibu yang cantik, baik, dan santun. Hal yang membedakan ibuku dengan kebanyakan ibu di luar sana adalah kemampuan firasatnya dan kemampuan memainkan alam bawah sadarnya. Intuisinya tajam sekali. Saat aku menyembunyikan sesuatu di dalam hatiku, beliau pasti selalu diam sejenak menatapku. Seperti membaca. Seolah aku ini adalah buku yang terbuka baginya. Lalu, setelahnya, entah bagaimana ceritanya, beliau selalu tahu apa yang kusembunyikan. Awalnya, kukira itu hanya berlaku padaku saja. Sebab wajahku, entah bagaimana ceritanya, selalu menampakkan ekspresi yang merefleksikan keadaan hatiku. Tapi ternyata, beliau melakukan itu pada adikku juga. Yang padahal, wajah adikku lebih cenderung sulit dibaca, karena begitu tenang dan sangat polos. Dan jika aku dan adikku melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan ibuku sangatlah mengerikan. Sungguh, maksudku beliau tidak akan menyiksa secara fisik atau membentak secara verbal. Justru, beliau akan menyiksa kami dengan cinta, dengan kelembutan, dengan kebaikan yang porsinya sengaja ditambahkan untuk kami. Bagaimana menjelaskannya ya? Semisal, beliau selalu memasak makanan yang enak untuk kami. Nah, saat kami melakukan kesalahan kecil atau besar, dan sedang dalam mode hukuman, beliau akan memasak makanan tersebut dengan porsi yang lebih. Dan beliau melakukannya sembari memasang raut wajah yang begitu manis. Itu justru membuat kami sangat bingung meresponnya. Antara takut, kami tidak betul-betul tahu. Dan itu cukup menyiksa kami secara mental dan membuat kami otomatis merasa jera. Cara didik yang digunakan ibuku sangat berhasil membuat kami tumbuh dengan adab yang baik, patuh dan hormat tanpa sedikit pun harus merasa terkekang oleh perlakuan fisik ataupun kalimat-kalimat kasar. Saat ini, aku adalah satu-satunya laki-laki di keluargaku. Ayahku berpulang saat aku masih duduk di bangku kuliah semester pertama. Itu momen yang sangat memberatkan bagi keluargaku. Kendati demikian, hidup harus tetap berjalan maju. Dengan atau tanpa orang-orang yang kita cintai. Malam ini, aku mengunjungi kedai milik salah satu teman baikku, Usman.
Yang sayangnya dulu dia tidak melanjutkan kuliahnya dan lebih memilih untuk menjadi pengusaha. Kau harus pikirkan itu. Kata Usman, sembari tetap fokus mengolap satu persatu meja kedai karena memang sudah waktunya akan tutup. Aku khawatir. Kataku sedikit tertahan dengan jentikan jari pada gelas minumanku. Aku khawatir pada ibu dan adikku. Mereka kasihan bila tidak ada laki-laki di rumah. Usman menghampiriku dan duduk dengan mengembuskan napas panjang. Saat kau merantau, kau tidak meninggalkan keluargamu. Justru kau berjuang untuk keluargamu. Kata Usman dengan tatapan yang serius. Kasih sayang itu tidak harus memeluk. Terkadang, ia juga melepaskan untuk sebuah tujuan. Aku terdiam. Aku betul-betul merenungi kalimat Usman. Sejak kapan kalimatmu sedalam itu? Usman terkejut sendiri dan akhirnya terkekeh. Aku juga tidak tahu. Itu terasa benar untuk diucapkan. Kadang aku tidak menyadari kejeniusan yang kumiliki. Aku sedikit ikut terkekeh meresponnya. Karena sungguh, apa yang baru saja disampaikannya betul-betul sampai ke dalam hatiku. Ia melanjutkan. Hei, kau baru saja lulus. Kau mengantongi modal yang besar untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang akan mengubah hidupmu selamanya di luar sana. Jangan habiskan waktumu untuk menyamankan rasa takutmu. Aku memicingkan mataku menatapnya. Kau betul-betul aneh. Aneh kenapa? Kau bukan dirimu malam ini. Kau kesurupan apa? Mengapa kau menjadi sebijak ini? Sialan. Malam ini, Usman menjadi mentor dadakan untukku. Meskipun sebelumnya aku dan dia belum pernah melakukan perbincangan yang dalam sebelumnya, tapi aku akui dia betul-betul bijaksana malam ini. Kehidupannya sebagai pengusaha betul-betul telah membuatnya banyak belajar, sehingga ia memiliki banyak sudut pandang yang indah. Atau mungkin aku yang belum betul-betul mengenalnya. Sepulangnya aku dari kedai Usman, ku nyalakan motorku dengan semangat yang begitu besar dalam hatiku. Sebuah semangat yang membuatku yakin untuk memutuskan bahwa aku harus merantau. Sepanjang perjalanan pulang, kusaksikan jalanan kota Bandung begitu sepi. Sungguh, betapa banyak kenangan yang kumiliki di kota ini. Aku lahir dan tumbuh di kota ini dengan baik dan dengan sejuta pengalaman yang campur aduk. Kendati demikian, aku kurang suka untuk membahas masa laluku. Aku lebih ingin membahas perjuanganku saat ini menuju masa depanku. Apakah cerita ini akan mengagumkan? Aku tidak tahu. Sesampainya di rumah, kulihat rumahku sudah begitu sunyi. Tak terdengar frekuensi suara aktivitas dari keluargaku. Sepertinya ibu dan adikku sudah tidur. Kulihat jam tanganku. 1:30. Pantas saja. Batinku. Saat aku hendak membuka pintu, kurogok semua kantungku. Tapi sial, aku lupa membawa kunci cadangan. Haruskah aku membangunkan ibu atau adikku? Tidak. Aku tidak ingin mengganggu istirahat mereka. Lebih baik aku tidur di kursi teras sampai ibuku terbangun untuk memulai aktivitas. Ibuku mengizinkanku merantau. Kukira beliau akan sedih, tapi malah justru sebaliknya. Beliaulah yang paling menyemangatiku. Mungkin selama ini, semua ketakutanku hanya ada di dalam pikiranku saja. Sudah kau putuskan untuk kemana? Aku sempat bimbang, tapi kompas keyakinanku menunjuk Jakarta sebagai tempat pengaduan nasibku. Jakarta? Aku tertawa sembari memainkan gelas kopi di tamanku. Ibu selalu tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Ibu tidak merespon apa-apa. Beliau hanya diam menatapku dengan serius. Iya, sepertinya Jakarta adalah pilihanku. UMR di sana paling besar. Boleh ibu bertanya sesuatu padamu? Ibu sudah melakukannya dari tadi. Kenapa meminta izin lagi? Ini akan berat. Pertanyaan ibu tidak ada yang tidak berat. Untuk kesekian kalinya, ibu menarik napasnya begitu dalam untuk kemudian melanjutkan. Apa sebetulnya yang kau cari? Apa fokusmu?
uang, karir. Aku terdiam sejenak. Ada sebuah kebenaran dari hatiku yang sulit kurangkai dengan kalimat. Jika boleh jujur, bukan itu fokusku, Bu. Ada sebuah keinginan yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti rasanya uang, karir, atau hal-hal semacam itu bukanlah apa yang sesungguhnya aku cari. Lalu, mengapa alasanmu memilih Jakarta adalah UMR? Karena aku belum mengerti dengan idealismeku sendiri. Sehingga akhirnya aku bertumpu pada alasan umum yang sekiranya realistis. Apakah itu realistis bagimu? Katanya dengan tersenyum. Aku kesulitan menjawabnya. Aku tidak bisa membohongi jiwaku. Tidak pula aku bisa menjelaskannya. Ibu ingin aku menjawab apa? Aku tidak tahu harus bagaimana meresponnya. Ibu menggenggam kedua tanganku. Carilah dirimu, nak. Pada sesuatu yang akhirnya mampu membuatmu memahami dirimu. Aku hanya diam menatap bola mata ibuku. Ada sebuah sinar yang tak bisa aku definisikan. Beliau begitu cantik, begitu indah. Beliau tepat di depanku, tapi aku begitu merindukannya. Ibuku bukanlah sekadar ibu untukku. Beliau adalah malaikat yang memiliki tubuh dan nama manusia. Apa yang disampaikannya adalah simfoni. Geraknya dipenuhi kasih yang selalu berada di luar jangkauan untuk dapat ku mengerti. Ibu melanjutkan. Jika kau terbakar untuk sesuatu yang kau cintai, kau akan lihat hati dan jiwamu dipenuhi sinar, sehingga kau dapat menyinari. Sulit kujabarkan. Mendengar kalimatnya membuat tatapanku kosong. Kesadaranku seperti terisap ke dalam ruang berpikir yang dipenuhi oleh kebenaran. Ibu ingin aku menjadi cahaya. Ibu tersenyum teduh. Ibu ingin kau bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu dan keluargamu, tapi untuk siapapun yang nanti akan berada di dekatmu. Aku tidak ingin berkata apa-apa. Aku hanya ingin terus mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ibuku. Semakin ibu berbicara, semakin aku mengenal diriku. Jangan khawatirkan keadaan ibu dan Sahira di sini. Kamilah yang justru khawatir bila kau membuang-buang waktumu di sini. Apa yang membuat ibu berpikir kalau dekat dengan orang-orang yang kusayangi adalah membuang-buang waktu? Ibu kembali tersenyum. Rumah, sayangku, adalah tempat untuk pulang, untuk beristirahat. Tapi sejatinya, ia bukanlah tempat untuk tumbuh. Saat ini, usiamu sedang berada di gerbang awal untuk memulai pertumbuhan, untuk memulai sebuah perjuangan. Maka, lekaslah berjuang, sampai kau akhirnya betul-betul memaknai apa artinya pulang. Aku merenung sejenak. Apakah itu arti yang sebenarnya dari hidup? Berjuang untuk memahami arti pulang dan berlelah-lelah untuk memahami arti rumah? Ibu terdiam sejenak seperti mengingat sesuatu. Kau ingin tahu apa yang ayahmu ajarkan kepada ibu? Beliau selalu berkata kepada ibu bahwa sebagaimana hari yang digunakan dengan baik akan selalu membawa pada tidur yang menenangkan, maka hidup yang dimanfaatkan dengan baik akan membawa kepada kematian yang mendamaikan. Aku tidak tahu pasti apa yang kurasakan setelah mendengarnya. Tapi kurasakan sesuatu dalam diriku perlahan-lahan terbuka. Apakah ibu dengan Sahira akan baik-baik saja di rumah? Seperti yang ibu bilang, kau jangan khawatirkan kami di sini. Ketakutan atau kekhawatiran yang kau miliki tidak akan menghentikan sesuatu yang buruk terjadi. Itu hanya justru menghentikan kinerja potensi hidup yang kau miliki. Di dalam hidup ini, derita dan bahagia adalah niscaya. Kita akan merasakan keduanya dalam periode waktu dan porsinya. Kendati kita khawatir, tapi kekhawatiran itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Seperti bintang-bintang, kita selalu suka dengan keindahan sinarnya, tapi kita selalu membenci kegelapan yang justru telah membuat sinar dari bintang tersebut dapat dilihat oleh kita. Coba bayangkan, apabila kegelapan tidak pernah ada, sinar dari bintang-bintang itu malah akan sulit, bahkan mustahil untuk terlihat.
Dari sini kau mengerti bahwa penderitaan, duka, kesepian, atau apapun bentuk beban kehidupan bukanlah hal yang perlu untuk dikhawatirkan. Mereka adalah ujian yang justru akan memberikan pertumbuhan pada manusia. Sebagaimana kegelapan yang justru akan membantu bintang-bintang untuk menaikkan daya terangnya. Tak ada respon yang kuberikan. Aku mengerti, aku memahami, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Dua hari berlalu sejak obrolanku dengan ibu di pagi itu. Aku telah mematangkan rencana dan aku telah mempersiapkan segala bekal untuk perjalananku besok. Kuhentikan segala aktivitas dan kududukan tubuhku untuk meresapi suasana kamarku dengan sebaik-baiknya. Esok hari, apa yang kulihat akan berbeda. Suasana yang kurasakan akan berbeda. Terima kasih dan selamat tinggal, kamarku. Tak terasa, aku meneteskan air mata. Kerinduan menyeruak. Padahal aku sama sekali belum pergi. Perpisahan tak akan terelakkan. Dan bagiku, itu selalu memberatkan. Kau paham maksudku? Meninggalkan pola yang lama dan masuk ke dalam pola yang baru. Hai, Sebuah suara terdengar dari balik pintu kamarku. Dia adalah Sahira. Dia perlahan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarku. Sahira menjatuhkan tubuhnya yang padat itu di atas kasurku, sembari mencari-cari guling untuk ia peluk. kakak besok pagi akan betul-betul pergi ya? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya mengira kakak tidak akan pernah menyeriusi ide merantau tersebut. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa. Aku hanya bersiap-siap saja untuk kesepian yang mungkin akan aku rasakan. Mengapa tertawa? Tidak apa-apa. Sungguh, aku tidak tahu apakah aku sedang bersedih atau sedang bahagia mendengar adikku bertanya seputar itu. Aku tahu ia peduli padaku, dan aku tahu ia sedih. Itu membuatku juga ikut sedih. Tapi masalahnya, jika aku sedih, mengapa aku tertawa? Apakah tertawaku barusan adalah bentuk dari kesedihan? Terkadang perasaan yang sedang kurasakan selalu merepotkan. Apa yang kakak rasakan? Maksudnya? Iya, apa yang kakak rasakan? Apakah kakak takut? Mengapa harus takut? Sebab dunia kakak akan berbeda? Katanya dengan raut wajah yang berpikir keras. Kurasa itu bukan alasan untuk takut. Bagaimana bila kakak membutuhkan sesuatu yang kalau di sini selalu dibantu oleh ibu? Maka aku akan membiasakan diri untuk melakukannya sendiri. Kalau kakak kehabisan uang? Aku akan belajar dari situ. Sehingga di lain kali, aku harus lebih hemat. Bagaimana kalau kakak membutuhkan teman bicara? Sahira, Jakarta itu populasinya bukan alien. Nanti di sana aku bisa ketemu teman baru yang bisa aku ajak bicara juga. Bagaimana bila kakak kesulitan mendapat teman? Apa yang sebetulnya ingin kamu tanyakan? Aku tidak tahu. Ia terdiam sejenak, membuang tatapannya jauh ke arah langit-langit kamarku. Malam ini adalah malam terakhir kakak berada di kamar ini. Lalu, kau kesulitan menerima kepergianku. Ini bukan tentang menerimanya. Ini masalahnya adalah tentang lepas dari kebiasaannya. Aku terdiam. Aku berusaha memahami arah jalan pikiran adikku ini. Aku terbiasa bertanya banyak hal kepada kakak. Selepas malam ini, aku akan kehilangan kebiasaan itu. Dan tentu saja, aku harus membiasakannya dengan membuat kebiasaan baru tanpa kakak. Mengapa kau berpikir sejauh itu? Aku tidak tahu. Itu yang masuk akal untuk kukatakan. Ia terdiam, seperti sedang mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Kuperhatikan dengan detail raut wajahnya. Ekspresinya polos dan datar. Akan tetapi,
Kusaksikan air matanya mengalir di kedua sudut matanya. Kau baik-baik saja? Kenapa? Katanya dengan ekspresi yang sangat datar. Kau menangis? Ia spontan menyadarinya. Tunggu. Kenapa aku menangis? Ia memperhatikan terus-menerus tangannya yang basah oleh air matanya sendiri. Ada sebuah sensasi tertusuk yang kurasakan di dalam dadaku ketika melihatnya. Itu sungguh berat. Aku tahu ia sedang sangat sedih, dan itu membuatku sangat sedih juga. Aku berusaha sangat kuat untuk tidak menangis di depannya. Ini hanya reaksi kebingunganku saja. Katanya, berdalih dengan nada yang datar dan wajah yang polos. Aku bangkit dari kursi belajarku dan segera memeluknya. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi kaos belakangnya. Ia bisa merasakan punggungku bergetar. Ia tahu aku menangis, dan aku yakin ia pun menangis. Ia hanya diam merespon pelukanku. Keadaan menjadi hening. Aku dapat merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Apa yang kakak lakukan? Aku tidak merespon apa-apa. Aku tidak ingin bicara dulu. Aku khawatir jika aku bicara, nada suaraku akan bergetar, dan aku akan terkesan cengeng di matanya. Kendati dia bertanya apa yang kulakukan, tapi tak lama kemudian, kurasakan tangannya melingkar di perutku, dan ia mengeratkannya. Kakak cengeng. Aku terkekeh di dalam tangisanku. Kulepaskan pelukanku dan segera kuusap air mataku. Kakak payah. Hal kecil seperti ini saja membuat kakak menangis. Katanya, dengan raut wajah yang ternyata lebih parah. Mata sembab, air mata bercucuran, ingus mengalir. Ya ampun. Sejak ayah meninggal, itu adalah kali pertama aku menangis parah. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku untuk tidak akan pernah menangis lagi. Itu sangat memalukan. Emosi membuat kinerja akalku melemah. Aku sulit berpikir, sulit tidur. Aku mudah pilek dan mudah jatuh sakit karenanya. Itu betul-betul menyiksa. Tapi sekarang, kakak membuatku melanggar janjiku sendiri. Dan aku benci karena aku tidak bisa menyalahkan kakak. Itu yang membuatku menangis. Ini berlebihan. Katanya, seraya beranjak pergi dari kamarku. Aku hanya meresponnya dengan tatapan iba. Aku bingung, aku sedih, aku merasa bersalah. Tapi aku harus melakukannya. Ini jalannya.